Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anina Kusumawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Sriwijaya bidang studi sejarah dengan nomor induk mahasiswa 06194822528032. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 12 Palembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa semoga pelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, penuh semangat, dan kalian dipermudah untuk memahami pelajaran pada hari ini. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Siap baca doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Dimohonkan untuk ketua kelas memimpin kembali untuk menyanyikan lagu Indonesia Rayanya. Ayo semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk kembali. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Apakah baik? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Bentar. Agung Haryansyah, Ahmad Gaisan, ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah materinya. Tapi sebelum itu Ibu akan memberikan asesmen awal dulu. Ibu kirimkan dulu filenya di WA group ya. Asesmen awal ini tujuannya agar untuk melihat kemampuan kalian sejauh mana mengetahui materi pelajaran pada hari ini.
Ibu kirim sebentar. Oke, masuk ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah? Sudah. Oke, boleh cek dulu ya. Bentar. Oke, dari jawaban kalian ini sebagian besar mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Artinya kalian kemungkinan sudah ada bayangan ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada yang tahu gambar apa yang ada di depan? Yang tahu boleh tunjuk tangannya. Boleh Elvita berdiri dulu. Rempah-rempah. Oke, betul sekali. Kira-kira apa keistimewaan rempah-rempah? Manfaat dari rempah-rempah. Oh, Elvita lagi. Pintar. Silakan. Rempah-rempah Indonesia memiliki kualitas tinggi yang tumbuh di wilayah tertentu seperti Maluku dan sangat dibutuhkan untuk obat-obatan, pengawet makanan, serta mendukung status sosial di Eropa. Oh ya, betul sekali. Jadi, Nak, kenapa bangsa Barat itu datang ke Indonesia? Tujuannya itu adalah untuk mencari rempah-rempah. Kenapa? Karena rempah-rempah di Nusantara lebih tepatnya, itu memiliki kualitas yang lebih tinggi. Manfaatnya diantaranya adalah pengawet makanan, penghangat tubuh, pemberi rasa dan aroma, bahan obat-obatan, dan komoditas perdagangan yang menguntungkan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada tokohnya juga. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan urutan dan tokoh penting dalam ekspedisi bangsa Barat ke Indonesia. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi dampak positif maupun negatif dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran pada hari ini, apa saja yang akan kalian lakukan? Itu yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Dari sebuah video itu nanti kalian akan diberikan tugas untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Yang kedua, itu membentuk kelompok sesuai minatnya. Nah, kelompok kan sudah kita bagi sebelumnya ya, sesuai minat kalian. Yang ketiga itu mencari informasi yang tadi sudah diberikan tugasnya itu dengan cara belajar yang kalian sukai. Boleh kalian cari informasinya melalui teks, dari membaca, dari video, dari diskusi, video maupun mind mapping. Setelah itu kita refleksi bersama. Oke, motivasinya apa? Belajar sejarah pada hari ini? Tujuannya apa? Jadi tahukah kalian, dahulu itu bangsa-bangsa Barat itu rela menyeberangi lautan, menghadapi badai, bertaruh nyawa. Semua itu demi mencari rempah-rempah yang ada di Nusantara. Jadi, oke, sebelum kita memulai pelajaran intinya, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Muka-muka kalian ini sudah tidak sabar lagi untuk belajar sejarah. Boleh berdiri semuanya? Oke. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Lalu tertawa. Oke, kita masuk ke pelajaran berikutnya. Oke ya.
Sebelum itu, Ibu akan menampilkan sebuah video. Dari video ini kalian akan mengidentifikasi masalah yang ada ya. Mohon disimak dulu. Oke. Peristiwa kedatangan bangsa baru. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang telah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mencatat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore Maluku pada tahun 1521. Dari setelah kalian mengamati video, coba Ibu tanya dulu. Kira-kira siapa yang tahu ya tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia? Ada yang tahu? Setelah kalian mengamati video, tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia? Yang tahu boleh tunjuk tangan, Nak. Ya, Bala Iqbal, berdiri dulu. Tujuan awal mereka adalah berdagang rempah-rempah terutama cengkeh, bawang dan lada. Oke, betul sekali. Video yang sudah kalian tonton barusan. Ibu akan membagikan LKPD. Sebentar, tugas kalian. Kelompok 1. Ya. Sebentar. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Kalau ada yang bingung boleh tanya sama Ibu. Kalian bebas mau berdiskusi atau mencari informasinya lewat internet, bebas. Kalian main mappingnya tulis tangan atau lihat Canva? Canva, oke. Nah, nanti pada saat agak diskusi atau pas presentasi itu sebutkan secara spesifik dampak-dampaknya. Sub-subnya disebutin ya. Boleh di Canva, boleh. Kalian bisa pakai ada Photoshop itu nggak bisa ya pakai video. CapCut boleh. CapCut boleh, Canva boleh. Tapi kalau Canva kayaknya lebih menarik karena banyak template. Apa? Ya. Betul. Kalau bisa berurutan ya, kasih nomor. Jadi tahu urutannya kayak gimana. Ini kan yang ini pertanyaan aja buat ini Video. Video, infografis, mind mapping. Ada kesulitan tidak, Iqbal? Ada. Apa, Bu? Apa, Bu?
Ya, boleh. Oke, Bu, aja ke sana. Apa? Ibu ini harus detail dijelasin atau poin-poin pentingnya Ibu? Atau ada urutin Atau harus diurutin sesuai poin pentingnya? Yang berurutan harus berurutan. Jadi tidak compang gitu. Harus berurutan, kemudian dijelasin secara inti juga boleh, kalau detail juga boleh. Kalau detail mungkin teman-temannya jadi bisa lebih mengerti pada saat kalian akan tampil. Ya kan? Secara garis besar nggak apa-apa, karena kan infografis kan lurus ya. Secara garis besar. Tapi kalau poin-poinnya dapat Bu? Nggak apa-apa. Masih Bu? Iya. Oke. Apakah sudah, Nak? Sudah? Oke, jadi setelah kalian mengembangkan tugas kalian boleh mempresentasikan hasil karya kalian ke depan. Siapa yang mau maju dulu? Oke, kelompok 2 ya. Silakan maju kalau sudah. Yang kelompok 1 sama kelompok 3 langsung kirim dulu, jadi tinggal tampilan aja nanti kita tugasnya. Oke, perkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Saya Ahmad Desa selaku moderator dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang infografis kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Presentasi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, Muhammad Raihan, Agung Syafira, dan Arif Atika. Untuk itu, mari kita mulai kepada M. Raihan, kami persilakan. Infografis kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat, bangsa Eropa ingin mencari rempah-rempah dan jalur dagang baru setelah jatuhnya Konstantinopel ke Turki Islami pada tahun 1453. Kedatangan bangsa Inggris juga datang ke Nusantara bersaing dengan Belanda. Rakyatnya yang kalah, lalu dan hanya menguasai beberapa wilayah. Oke, ini hasil dari karya kelompok 2. Bagi yang ingin bertanya, coba silakan teman-teman. Sesi tanya kami membuka kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait materi yang telah dibawakan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
yang membuat kebahagiaan. Semoga dia bagi wilayah Oke, boleh. Nah, boleh tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya dari kelompok kelompok 3 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3 mapping. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Iqbal sebagai moderator di kelompok 3 dan saya Gunaryansa. Sekian presentasi dari kami. Jikalau ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan, Nak. Kenalkan, saya Aulianita Azahra dari kelompok 1 ingin bertanya, apa contoh dampak positif kedatangan bangsa Barat yang kemudian dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan? Oke, kami menjawabnya. Oke. Salah satunya adalah dari sekolah yang dibuka bangsa Barat, lalu tokoh-tokoh belajar seperti Jogo, Bagi Agus, Salim, atau Kai Hajar Dewantara yang kemudian memimpin organisasi pergerakan nasional ketika modern membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga menjadi salah satu senjata untuk melawan penjajah. Oke, paham? Oke. Ada yang ingin bertanya atas sesi pertanyaannya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, silakan. Kelompok terakhir. Oke. Bentar ya, tadi sudah kirimkan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami akan menyampaikan hasil karya dari kelompok 1. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator dan adapun kelompok saya Nyamin, saya Muhammad Abdullah. Kami akan membacakan video dari kelompok 1. Ya. Pertemuan bangsa Barat dengan rakyat Nusantara. Oke. Inilah hasil dari diskusi hasil karya kelompok 1. Silakan tutup presentasinya. Demikianlah diskusi kelompok saya. Saya sebagai moderator meminta saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Oke, jadi Nak, kedatangan Oke. Jadi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu latar belakangnya sebelumnya kan bangsa Eropa itu mencari rempah-rempah itu dari jalur sutra atau jalur darat. Kemudian setelah jatuhnya
Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, jalur sutra tadi ditutup. Jadi mereka kesulitan mendapatkan rempah-rempah yang biasanya mereka dapatkan. Kenapa? Tujuan bangsa Eropa menguasai bangsa Indonesia itu yang pertama karena adanya rempah-rempah. Rempah-rempah di Nusantara itu memiliki kualitas yang tinggi. Kemudian juga wilayahnya yang strategis. Jadi Indonesia itu sebagai jalur perdagangan dunia itu sangat menguntungkan untuk para penjajah. Kemudian kekayaan. Jadi Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya. Yang terakhir adalah politik Indonesia. Jadi dengan masuknya ke perpolitikan di Indonesia, penjajah dapat memuluskan rencana perluasan wilayahnya. Jadi bangsa Barat itu semakin lama untuk menguasai daerah yang mereka dapatkan untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, sampai sini kira-kira pembelajaran pada hari ini apakah kalian mengerti? Apa kalian bisa memahami pelajaran pada hari ini? Bisa. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan? Menarik. Menarik. Kenapa menarik? Karena kami bisa membuat Kenapa menyenangkan? Menambah wawasan baru, betul. Teman-teman kalian pada saat presentasi menjelaskan hasil karyanya, kemudian dari penjelasan refleksi dari Ibu, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Yang bisa menyimpulkan boleh tunjuk tangannya. Siapa? Oke, boleh Iqbal berdiri. Berdiri dulu Iqbal. Berdiri. Nah, biar teman-temannya bisa lihat. Simpulannya kedatangan bangsa Barat membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Di satu sisi kita bisa melihat teknologi baru, sistem administrasi pemerintah yang lebih teratur dan berkembangnya kota-kota pelabuhan. Namun di sisi lain bangsa Barat juga melakukan penjajahan, monopoli perdagangan, eksploitasi sumber daya alam dan manusia, serta memecah belah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Rakyat Indonesia di dalam penderitaan dan ketidakadilan selama masa kolonial. Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa kekayaan alam harus dikelola sendiri untuk kesejahteraan rakyat, bukan diserahkan pada kekuatan asing. Betul. Boleh. Untuk itu sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, Ibu akan melakukan tes sumatif. Ini untuk mengetahui hasil dari pemahaman kalian selama kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ibu kirimkan di grup WA ya, grup sejarah. Sebentar, Ibu kirimkan dulu. Oke, sudah Ibu kirim. Boleh kalian kerjakan. Oke, Ibu lihat dulu salah satu dari jawaban kalian. Tapi sebelum itu nanti dikumpulkan LKPD-nya yang tadi kalian sudah kerjakan. Nanti Ibu lihat dulu salah satu hasil tes sumatif kalian untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi pada hari ini. Oke, jadi alhamdulillah sejauh ini kalian bisa memahami materi pada hari ini. Untuk kegiatan berikutnya, untuk pertemuan berikutnya ya, gambaran dari pertemuan berikutnya itu setelah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kita akan mempelajari tentang penjajahan Belanda di Indonesia dari penjelajahan Cornelius de Houtman,
kemudian dari pembentukan VOC, kemudian pembubaran VOC, kemudian Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels, kemudian masuknya penjelajahan atau penjajahan Inggris di Indonesia, kemudian kembalinya Belanda lagi ke Indonesia, kemudian setelah kembalinya Belanda ke Indonesia, terjadilah Perang Jawa, kemudian terjadi juga yang namanya sistem tanam paksa, kemudian dari sistem tanam paksa ini adalah penindasan yang dilakukan oleh bangsa Belanda kepada kita. Akhirnya dari pihak Belanda ini ingin membalas budi. Ialah terjadinya sebutannya itu istilahnya politik etis sampai ke akhir penjajahan Belanda. Oke, ini adalah gambaran untuk pelajaran berikutnya. Baiklah, karena kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Untuk itu boleh kepada Iqbal memimpin doa untuk agar pemahaman pada hari ini bisa kalian terima dengan baik, bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Ya, pimpin doanya. Kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sikap berisyarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.